Oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Oke, jadi hari ini hari pertama aku sampai di Bali. Jadi kita baru aja habis liburan ke Jawa. Dan ikan-ikan yang kita tinggal selama beberapa hari ini, ya banyak banget kejadian-kejadian, mulai dari yang mati, terus sampai ikanku aku lupa ngasih tahu ke orang tuaku bahwasanya, ini aku kasih contoh satu aja. Itu lihat badannya membusuk. Itu badannya membusuk karena dia gesek pasir. Jadi dia ini alergi. Sebelumnya aku udah sempat bilang di kontenku sebelumnya bahwasanya ikanku yang stewarti ini alergi ulat Hongkong, dan aku lupa ngasih tahu orang tuaku. Dan akhirnya alerginya kumat, bahkan sampai membusuk di bagian badan. Itu yang pertama. Ya mungkin itu yang kedua. Yang pertama Auranti mati, setelah itu stewarti, setelah itu diplograma yang nggak pernah makan sama sekali, karena diplograma itu nggak pernah mau makan selain cacing, atau mungkin ulat Hongkong lebih tepatnya dia nggak mau. Itu yang ketiga. Yang keempat ada asiatica di luar yang nggak pernah makan karena orang tua aku nggak tahu kalau aku punya asiatica. Setelah itu sebenarnya banyak lagi, dan di sini juga banyak ada hal yang paling konyol, yaitu kita unboxing. Mungkin itu adalah salah satu unboxing terparah. Jadi kita waktu itu, ya mungkin kita lanjut aja ke videonya langsung ya. Oke, kalau gitu kita unboxing dulu. Nah oke, jadi ini kita lagi unboxing, dan kalian harus tahu bahwasanya aku unboxing ini pas bener-bener aku sudah mau naik mobil, sudah mau OTW ke Jawa, jadi paketnya datang gitu loh. Aku juga lupa sebelum aku mau pulang ke Jawa itu, aku lupa kalau aku tuh pesen ikan, dan ini sumpah ini paketannya ngawur banget. Ini aku pesen yaitu Bangkanensis sama Lucius. Bangkanensisnya oke, selamat dengan ibaratnya tanpa sakit lah ibaratnya. Tapi Luciusnya, Luciusnya ini sekarat guys. Ini aku kasih mau tunjuk dulu ya. Ini pokoknya parah. Oh ikannya sekarat. Bentar, kok videonya nggak jelas ya. Pokoknya dia tuh sekarat banget, parah banget. Dan aku nggak tahu dah, pokoknya langsung aku unboxing aja, karena aku udah sama kakakku ditungguin, karena kita posisi emang mau ke Jawa. Nah oke guys, jadi kayak gitu kurang lebih. Dan sekarang mungkin kita bakalan, ini karena semua kotor banget tuh, lampu jatuh, terus parah banget sih, pokoknya parah banget. Ya udahlah, kita abis ini bakalan bersih. Kita mau kuras tanknya semua. Ya pokoknya kuras aja lah. Nah oke guys, jadi kita udah selesai kuras, ya nggak semua tapi sedikit. Nah di sini kita bakalan kasih lihat kalian untuk channel Lucius yang udah kita pesen. Sebenarnya untuk channel Lucius ini kita bakalan niatnya aku pesen kemarin itu di Shopee. Mungkin kalau kalian ada yang mau pesen juga, aku kasih linknya. Cuman kemarin jujur aja di pengiriman itu kayak di paketannya itu kayak nggak bagus gitu loh. Dia maketinnya itu nggak bagus banget, dan ya udahlah, untung ikannya selamat meskipun sekarat. Kemarin padahal aku niatnya mau minta ganti rugi sama si penjual kalau ikannya mati. Nah ternyata ikannya hidup. Dan kemarin itu agak rumitnya itu gini, posisi ikan sekarat, dan aku pulang ke Jawa, dan di sini tuh nggak ada siapa-siapa, cuman ada ayahku. Nah ayahku tuh nggak ngerti masalah ikan. Nah ya udah, pokoknya intinya aku pasrah. Untungnya cara aku nanganin si Lucius ini, aku udah ngendapin air sebelumnya. Jadi dia aku aklimasi sebentar 5 menit, langsung aku lepas. Terus aku cuman pesen sama ayahku kasih pakan hidup kayak cacing atau ulat Hongkong gitulah. Sehari sekali aja cukup, nggak usah banyak-banyak gitu guys. Nah dan sekarang kondisi Luciusnya ini dia. Ini kondisi channel Luciusnya guys. Nah jadi aku juga nggak terlalu tahu untuk Lucius ini. Cuman dulu aku pernah kita pernah hampir beli Lucius dengan size besar. Itu pernah beli, maksudnya pernah hampir beli. Dan sekarang ini kita akhirnya beli yang size kecil. Dan buat kalian jangan sampai ketipu masalah Lucius sama Argus ya. Ini kita mau kasih lihat dulu Lucius. Ini kurang lebih kayak gini guys penampakannya. Ini cuman dia nggak mau gerak. Coba aku ketuk-ketuk ya. Jadi dia ini pasif banget. Dia ini nggak mau gerak gitu. Padahal ikannya ini keren, lihat. Dia ini kayak menyatu antara kayu sama batu. Oh,
Tapi dia ini nggak mau gerak sama sekali. Ini aku ketok-ketok, dia ini nggak mau respon, nggak mau lari, nggak mau. Dan setauku sih, waktu aku lihat yang size-nya jumbo itu, untuk Lucius sendiri ini memang salah satu cana yang pasif, nggak terlalu banyak bergerak, tapi mentalnya bisa dilatih. Cuman ini nggak tahu juga, mungkin karena beberapa hari kemarin, kurang lebih 5 hari ya, aku nggak ada di rumah. Jadi yang masuk ke ruangan atau ke kamarku ini cuman ayahku, dan ayahku tuh cuman masuk ngasih makan ikan lalu pergi gitu aja. Jadi mungkin nggak dimainin atau apa, jadinya kurang interaksi lah, lebih tepatnya kurang interaksi sama cananya gitu. Jadinya dia kayak mager gitu. Nah setelah itu kita bakal lanjut ke si kepet. Nah ini dia. Si kepet ini namanya si Bonar. Nah lihat lukanya dia itu parah banget guys. Tapi mentalnya masih oke. Cuma lukanya itu parah banget loh. Nah untuk pembusukan kayak gini itu aku nyembuhinnya cuman pakai apa namanya, retinal. Oh ya, aku mau kasih lihat retinal. Nah, Red Al ini dia. Jadi Red Al tuh kayak ini. Jadi untuk ngobatin ikan-ikan yang sakit tuh cuman pakai Red Al. Tapi jangan lupa kalian tetap harus baca aturan pakainya, karena Red Al ini sendiri obat yang apa ya, ibaratnya berbahaya lah kalau pemakaiannya berlebihan. Nah itu yang pertama untuk Lucius. Luciusnya udah pindah nih guys. Nah itu dia. Jadi dia itu di atas tuh sekarang. Jadi dia ini cana yang bener-bener pasif. Sampai aku tuh kayak nggak tahu lah harus gimana. Nah itu dia bergerak. Nah itu dia guys. Itu cana Luciusnya. Nah itu dia. Jadi mungkin dia masih perlu adaptasi karena kemarin ya mungkin dia hanya selamat dari kematian aja, tapi sekarang mungkin harus adaptasi dengan lingkungan. Nah ini untuk Lucius. Nah untuk Bangkanensis itu yang ini. Nah ini Bangkanensis. Ini nggak tahu dari kasih makan atau belum, aku nggak tahu juga. Sebentar ya. Nah ini Bangkanensisnya ini kecil banget nih guys. Ini kita dapat di harga berapa kemarin? Ya contohnya. Cuman untuk di pengiriman aja sih kemarin aku kecewa sama orangnya. Waduh. Nah itu dia ikannya. Ini Bangkanensis guys. Ini Bangka. Jadi tetap beda ya, Bangka, Lucius sama Argus itu benar-benar beda dari segi body, kepala itu beda banget. Jadi jangan sampai ketipu. Atau mungkin untuk detailnya kita bakalan tunjukin nanti gimana sih contoh dari baby Lucius yang benar-benar baby, terus baby Argus sama baby Bangkanensis. Nah kalau Bangka itu kayak gini guys. Ini dia Bangka. Nah setelah itu kita bakalan kasih tunjuk Auranti Calico kita. Nah ini ada kabar bagus guys. Ini baru aja aku pindah tank. Jadi tanknya dia di sini sebenarnya. Ini ada Sciatica. Cuman karena kekecilan tank jadi aku pindah. Nah untuk Calico sendiri ini perkembangannya udah cukup bagus ya, cukup nyenengin. Itu kalau kalian lihat di bagian dorsal atas itu bintik-bintik hitamnya itu udah mulai berkurang. Jadi digantiin sama warna apa, warna kayak kuning gitu loh. Untuk warna birunya emang masih ada, cuman untuk warna hitamnya itu udah mulai hilang. Nah itu hitam-hitamnya udah mulai hilang, jadi kayak hitamnya itu jadi transparan dan sisanya itu kuning. Nah ini kalian lihat. Kalau masalah mental, wah ini gila sih, mentalnya bagus banget. Cuman aku nggak pernah apa ya, latih dia buat mangap-mangap gitu, karena aku sendiri gimana ya, sebenarnya pengen sih latih buat mangap-mangap, cuman takut kejadian yang kayak Gokong dulu yang mulutnya belah, itu kejadian juga sama dia. Jadinya ya udah kayak gini aja dulu sementara, jadi aku nggak latih dia untuk mangap-mangap. Nah ini dia. Jadi untuk perkembangan dari si Calico ini cukup bagus banget sih menurutku ya, cukup bagus banget setelah 5 hari aku tinggal. Dan apa ya, nggak tahu sih, ini termasuk cepat karena kemarin itu kuningnya nggak sepekat ini, atau mungkin karena aku habis pindah tank, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang ini udah mulai bagus. Sekarang hitam-hitam di bagian dorsal atas udah hilang, udah mulai mudar lah, sama ekor juga udah mulai tumbuh agak lebar. Ekornya udah mulai lebar, sirip-sirip, fin itu udah mulai tumbuh, jadi aman. Wah kalau mental tetap aman, nggak pernah ngecewain. Nah setelah itu kita juga ada nih
Kita ada Andrao baby. Ah, ini dia masih takut-takutan. Nah, ini dia. Ini nggak tahu gondrong atau enggak, tapi kita coba single tank. Kita mau coba rawat dia sampai lihat gimana nanti hasilnya. Ini sekarang masih takut-takutan banget. Untuk update masalah Andrao ini perawatannya gimana, kita bakalan update nanti caranya gimana ke kalian gitu. Yang penting sekarang kita update dulu masalah yang tadi, yaitu masalah Lucius sama Bangkanensis. Jadi kita udah udah nambah 2 koleksi baru. Dan untuk edukasi masalah gimana cara bedain Lucius, Bangkanensis ketika baby sama Argus juga biar nggak pada ketipu, itu mungkin di next video. Dan untuk kondisi ikan-ikan setelah kita pulang dari Jawa ya sebenarnya agak sedih karena nggak bener-bener kerawat, apalagi di bagian belakang, di bagian maru itu juga parah banget. Tapi ya udahlah, yang penting untuk info sekarang semoga ada manfaat dari video ini, dan kalau gitu see you di next video. Bye bye.